Mengenai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Kulongdi adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia, tragedi Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa yang paling kontroversial yang pernah terjadi. Sejak tahun 1965, narasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru telah menempatkan Partai Komunis Indonesia sebagai dalang utama dari percobaan kudeta yang berujung pada pembunuhan 7 jenderal Angkatan Darat. Dalam narasi ini, PKI digambarkan sebagai organisasi radikal yang siap melakukan apa saja untuk merebut kekuasaan, termasuk mengorbankan nyawanya. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi ini mulai dipertanyakan. Penelitian independen dan sejarawan telah menemukan bukti-bukti yang mungkin tidak sejalan dengan cerita yang selama ini kita dengar. Apakah mungkin bahwa narasi resmi tersebut disusun dengan tujuan tertentu? Apakah mungkin ada fakta-fakta yang sengaja disembunyikan atau diabaikan? Video ini akan membahas secara mendalam perbedaan antara narasi resmi pemerintahan dan temuan-temuan baru yang mengungkap sisi lain dari peristiwa G30 SPKI. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, narasi resmi mengenai G30 SPKI telah lama menjadi fondasi dari legitimasi kekuasaan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Setelah peristiwa berdarah pada malam 30 September 1965, Orde Baru segera menyusun narasi yang menuduh PKI sebagai aktor utama di balik kudeta yang gagal tersebut. Film pengkhianatan G30 SPKI yang dirilis pada tahun 1984 memperkuat narasi ini di mata publik. Film tersebut yang diwajibkan untuk ditonton di sekolah-sekolah dan berbagai institusi pemerintahan menggambarkan dengan detail kekejaman yang dilakukan oleh PKI, termasuk penyiksaan sadis terhadap para jenderal. Dalam versi resmi ini, PKI tidak hanya digambarkan sebagai musuh negara, tetapi juga musuh agama, menambah lapisan ketakutan dan kebencian di kalangan masyarakat. Narasi ini tidak hanya digunakan untuk membenarkan tindakan represif terhadap anggota PKI dan simpatisannya, tetapi juga untuk melegitimasi pembantaian massal yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang dibunuh dalam rentan waktu beberapa bulan setelah G30S. Sebagian besar dari mereka adalah anggota atau yang diduga terkait dengan PKI. Narasi ini juga dijadikan alat untuk memberangus kebebasan berpendapat dengan menuduh siapapun yang kritis terhadap pemerintahan sebagai simpatisan komunis. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi resmi ini mulai mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mulai mempertanyakan keabsahan bukti-bukti yang digunakan dalam pengadilan militer terhadap para tokoh PKI. Beberapa sejarawan juga menyoroti inkonsistensi dalam cerita resmi, termasuk peran militer dalam peristiwa tersebut. Muncul pertanyaan, apakah kudeta yang digunakan direncanakan oleh PKI benar-benar terjadi? Atau apakah narasi tersebut sengaja disusun untuk menghilangkan saingan politik dan memperkuat kontrol militer di Indonesia? Pada dekade-dekade setelah jatuhnya Orde Baru, sejumlah penelitian independen dan sejarawan mulai membuka kembali kasus G30 SPKI, berusaha untuk menemukan kebenaran di balik peristiwa yang telah mempengaruhi arah politik dan sosial di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Salah satu poin yang sering diperdebatkan adalah keterlibatan militer dalam G30S. Sebab sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terdapat elemen-elemen dalam militer yang tidak hanya mengetahui, tetapi juga berperan aktif dalam merencanakan atau memanfaatkan peristiwa tersebut. Sejarawan John Rosa dalam bukunya Pretext for Mass Murder mengungkapkan bahwa peristiwa G30S mungkin merupakan sebuah false flag operation, di mana PKI dijadikan kambing hitam untuk memicu respon militer yang keras. Rosa juga mengkritik bagaimana narasi resmi mengabaikan peran Letnan Kolonel Untung dan Batalion Cakrabirawa dalam perencanaan dan pelaksanaan penculikan para jenderal. Menurut Rosa, terdapat banyak ketidakjelasan mengenai siapa sebenarnya yang memberikan perintah dan apa tujuan sebenarnya dari operasi tersebut. Selain itu, penelitian lain seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dalam tulisan mereka yang dikenal sebagai Cornell Paper mengusulkan bahwa G30S bukanlah sebuah usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI, tetapi lebih dari suatu upaya defensif oleh kelompok militer tertentu yang merasa terancam oleh faksi lain dalam militer dan pemerintahan.
Mereka menyebutkan bahwa situasi politik pada saat itu sangat rumit dengan berbagai faksi yang saling bersaing untuk kekuasaan dan bahwa PKI mungkin hanya dijadikan pion dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Lebih lanjut, adanya perbedaan pandangan di antara para peneliti ini juga menunjukkan bahwa peristiwa G30 SPKI tidak sesederhana yang digambarkan oleh narasi resmi. Meskipun narasi pemerintahan menekankan kesatuan antara pihak militer dan pemerintahan dalam menghadapi ancaman PKI, beberapa bukti menunjukkan bahwa terdapat konflik internal yang signifikan di dalam militer itu sendiri. Beberapa faksi militer mungkin melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi mereka dengan menyingkirkan lawan-lawan politik, baik di dalam maupun di luar militer. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam narasi resmi adalah hubungan antara PKI dan agama. Pemerintahan Orde Baru menggambarkan PKI sebagai organisasi ateis yang menentang agama, khususnya Islam. Namun, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa banyak anggota PKI yang tetap mempraktikkan kepercayaan agama mereka. Bahkan ada bukti bahwa beberapa tokoh PKI adalah Muslim yang taat. Anantarispo dalam sebuah segmen YouTube bernama Somasi milik Deddy Corbuzier mengklaim sebagai cucu dari saudara DN Aidit. Ia mengungkapkan bahwa kakeknya menceritakan bagaimana beberapa anggota PKI tetap menjalankan ibadah agama mereka secara diam-diam. Ini menentang pandangan bahwa PKI adalah ancaman terhadap agama dan menunjukkan bahwa narasi tersebut mungkin sengaja dibentuk untuk memecah belah rakyat Indonesia berdasarkan identitas agama. Kalau tahu DN Aidit tuh punya adik namanya Murad Aidit, nah itu kakek saya. Terus katanya nih PKI nggak punya agama ya katanya. Kakek gua haji loh. DN Aidit itu ngajar ngaji bro di Belitung. Kakek gue kan dari Belitung ya, sama DN Aidit juga dari Belitung. Nah dia ngajar ngaji, kok bisa narasinya sampai sekarang PKI nggak beragama? Selain itu, narasi resmi juga menekankan bahwa PKI adalah organisasi yang didominasi oleh ideologi komunis internasional dengan tujuan utama untuk menjadikan Indonesia negara komunis yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet atau Tiongkok. Namun, beberapa penelitian berpendapat bahwa PKI sebenarnya lebih fokus pada isu-isu domestik seperti reformasi agraria dan keadilan sosial daripada ambisi internasional yang besar. Mereka berpendapat bahwa PKI meskipun memiliki hubungan dengan partai-partai komunis internasional lebih tertarik untuk memperjuangkan kepentingan petani dan buruh di Indonesia daripada menyebarkan revolusi komunis global. Penelitian independen juga menyoroti fakta bahwa setelah peristiwa G30S, banyak informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk mendukung narasi resmi. Misalnya, arsip-arsip militer dan intelijen yang seharusnya dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu tidak pernah mereka buka untuk publik. Selain itu, saksi-saksi yang mungkin memiliki informasi penting seringkali diintimidasi atau dibungkam, sehingga menyulitkan usaha untuk mengungkap kebenaran. Keberadaan saksi-saksi yang diabaikan atau bahkan dihukum karena mencoba mengungkapkan apa yang mereka ketahui menunjukkan bahwa narasi resmi mungkin tidak sepenuhnya berdasarkan fakta, melainkan pada apa yang dianggap penting oleh pemerintahan untuk disampaikan ke publik. Jika narasi resmi pemerintahan ternyata tidak sepenuhnya akurat, apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia? Kebenaran yang berbeda dengan versi resmi bisa menjadi pukulan telak bagi identitas nasional yang telah dibangun di atas dasar narasi tersebut. Orang-orang yang selama ini meyakini bahwa PKI adalah musuh besar yang seharusnya diberantas mungkin akan merasa kebingungan atau bahkan marah jika terbukti bahwa mereka telah disesatkan. Sebaliknya, bagi keturunan para korban yang dianggap bersalah tanpa bukti kuat, pembukaan kebenaran ini bisa menjadi momen pemulihan keadilan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang G30 SPKI juga dapat mempengaruhi cara kita melihat peristiwa-peristiwa sejarah lain. Jika narasi resmi tentang G30 SPKI tidak dipertanyakan, maka mungkin ada peristiwa lain dalam sejarah Indonesia yang juga perlu ditinjau ulang. Ini bisa memicu gelombang kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia untuk lebih kritis terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintahan dan untuk selalu mencari kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Selain itu, diskusi mengenai narasi alternatif juga memiliki implikasi politik yang signifikan. Jika publik semakin menyadari bahwa narasi resmi tidak selalu bisa dipercaya, maka ini bisa mengurangi kepercayaan terhadap institusi-institusi yang bertanggung jawab atas penyebaran narasi tersebut. Ini juga bisa membukakan ruang bagi reformasi
dalam cara kita mengajarkan sejarah kepada generasi mendatang, dengan lebih menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dan bukti sebelum menerima suatu narasi sebagai kebenaran. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk masa depan. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang peristiwa G30 SPKI dapat memberikan kita pelajaran penting tentang pentingnya keadilan, keterbukaan, dan kebebasan berpendapat dalam membangun masyarakat yang demokratis. Jika kita ingin menghindarkan pengulangan kesalahan masa lalu, kita harus berani membuka diri terhadap fakta-fakta baru yang tersedia untuk mengakui kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, perdebatan mengenai G30 SPKI tidak hanya relevan untuk sejarawan atau akademisi, tetapi juga untuk setiap warga negara yang peduli tentang masa depan Indonesia. Menggali kebenaran sejarah bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah tugas yang penting jika kita ingin membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Melalui video ini, kita berharap dapat mendorong lebih banyak orang yang mempertanyakan narasi-narasi yang telah mereka terima selama ini, dan untuk mencari kebenaran dengan pemikiran yang terbuka. Pada akhirnya, sejarah adalah cerita yang kita pilih untuk diceritakan kepada diri kita sendiri dan generasi mendatang. Jika kita memilih untuk hanya menerima satu versi dari cerita tersebut tanpa menggali lebih dalam, kita mungkin akan kehilangan pemahaman tentang bahaya yang sebenarnya mengancam bangsa ini. G30 SPKI bukan hanya sebuah peristiwa bersejarah, ia adalah pengingat bahwa ada ideologi yang mengancam kesatuan dan keamanan Indonesia. Penting bagi kita untuk memahami secara mendalam setiap aspek dari peristiwa tersebut, tetapi juga untuk tidak melupakan bahwa PKI dengan ideologinya telah menjadi ancaman nyata bagi negara. Video ini mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi penerima pasif dari narasi resmi, tetapi juga untuk menyadari bahaya yang pernah ada dan tetap waspada agar sejarah kelam tersebut tidak terulang. Mari bersama-sama kita jaga Indonesia dari segala ancaman demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera.